Ada masa dalam hidup ketika semuanya terlihat baik-baik saja dari luar. Tapi di dalam hati ada pertanyaan yang diam-diam terus berbisik di telinga. Apakah ini yang aku inginkan? Apakah aku bahagia? Atau apakah aku sudah sukses di dunia ini? Yap, inilah masa dewasa tengah. Sebuah fase yang sering datang tanpa peringatan, namun mengubah cara kita memandang dunia. Melalui studi kasus ini, kita akan memahami lebih dalam tentang psikologis yang muncul di masa dewasa tengah dan bagaimana seseorang bisa melewati dengan bijak. Sebelumnya, perkenankan saya untuk mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Syahril Huda Mubarok, mahasiswa psikologi UIN Wali Songo dengan NIM 240706111. Sebelum beranjak pada studi kasus masa dewasa tengah, alangkah lebih baiknya untuk kita mengenal lebih dulu apa itu masa dewasa tengah. Masa dewasa tengah adalah tahap perkembangan dalam rentang kehidupan manusia yang biasanya berlangsung antara usia 40 hingga 60 tahun. Pada masa ini, individu mengalami berbagai perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang khas. Kita mulai dengan cerita Burina. Burina adalah seorang penjual roti yang berusia 50 tahun. Beberapa bulan terakhir, ia mulai sering merasa cepat lelah saat berjualan. Ia juga merasa penglihatannya mulai kabur ketika membaca tulisan-tulisan kecil. Padahal sebelumnya ia tidak memiliki masalah-masalah tersebut. Selain itu, Burina merasa mudah berkeringat di malam hari, sering mengalami perubahan suasana hati, dan siklus menstruasinya menjadi tidak teratur. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ia diberitahu bahwa ia sedang memasuki masa menopause. Dikarenakan aktivitas fisiknya yang berkurang dan pola makannya yang tidak terkontrol, berat badan Burina naik 5 kilo dalam setahun. Dokter menyarankan agar Burina rutin berolahraga ringan dan menjaga pola makan untuk mencegah resiko penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, serta osteoporosis yang rentan dialami wanita pasca menopause. Kita beranjak menuju analisis kasus. Menurut Erik Erikson, pada masa dewasa tengah, ini mengalami tahapan perkembangan generativitas versus stagnasi, yakni di mana Burina sebagai penjual roti sebenarnya berada pada posisi yang mendorong generativitas, yakni berkontribusi untuk generasi muda. Namun, perubahan fisik dan hormonal yang ia alami bisa mengganggu perasaan produktif, menyebabkan krisis kecil atau stagnasi psikologis, terutama jika tidak didukung oleh lingkungan yang baik. Lanjut ke analisis kasus yang kedua, yakni dampak psikologis dari perubahan fisik. Menopause dan perubahan hormonal bisa memicu gejala emosional seperti mudah tersinggung, cemas, atau depresi ringan. Lalu yang kedua ada penurunan stamina dan penglihatan. Hal ini dapat memengaruhi self-esteem, terutama jika ia membandingkan diri dengan masa mudanya atau teman sebayanya. Lalu yang terakhir ada kenaikan berat badan. Hal ini bisa menyebabkan menurunkan kepercayaan diri, terutama jika ia merasa penampilannya berubah sangat drastis dari masa mudanya. Kita lanjut ke analisis selanjutnya, yakni ada konteks sosial dan dukungan. Jika Burina tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, rekan kerja, atau teman sebaya,
ia bisa merasa terisolasi atau tidak dimengerti, sehingga mengalami tekanan psikologis. Tapi, jika ia bisa menerima perubahan ini sebagai bagian alami dari perkembangan manusia, ia bisa tumbuh secara emosional dan menjalani masa dewasa tengah dengan lebih positif. Kita lanjut ke analisis kasus yang terakhir, yakni perkembangan kognitif dan adaptasi. Meski ada penurunan fisik, kemampuan kognitif Bu Rina seperti pengambilan keputusan, kecerdasan kristal itu tetap tinggi. Namun, tantangan fisik bisa mempengaruhi motivasi belajar atau bekerja. Misalnya, jika ia merasa kurang energi atau sulit fokus akibat gejala menopause. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Dari perspektif psikologi perkembangan, masa dewasa tengah adalah fase transisi penting di mana individu menghadapi berbagai tantangan fisik, tetapi juga berpeluang untuk berkembang secara emosional dan sosial. Dukungan lingkungan, penerimaan diri, dan kemampuan beradaptasi sangat penting dalam menentukan kesejahteraan psikologis seseorang seperti Bu Rina. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.